Hello Brovers, baru banget kelar record nobar Power Ranger. Rilis juga nih Ultraman Blazar episode 2. Setelah gue tonton, widih, cukup menjanjikan guys, asli. Buat yang belum nonton episode pertamanya, silahkan klik link di pojok kanan atas atau lihat playlist khusus yang gue buat untuk Ultraman Blazar ini. Nah, pada episode sebelumnya, Blazar dan Gento sudah bersatu yang dimana mereka melawan Kaiju Lobster hingga akhirnya Kaiju itu bucat. Nah, pada episode tersebut, kita bisa lihat kalau ternyata Blazar itu mengambil alih atau memegang kendali saat bertarung melawan Kaiju itu. Jelas ini adalah hal yang jarang sekali terjadi karena biasanya kalau Human House ini harusnya bisa mengendalikan tubuh Ultraman-nya juga. Nah, di episode 1 kemarin Ultraman-nya justru yang ambil alih raga manusianya. Udah gitu, berantemnya primitif banget cuy. Nah, pada episode 2 ini bakal ada kelanjutan kisahnya cuy. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo, ini dia alur cerita Ultraman Blazar episode 2. And welcome back to Clip on X, Nobar. Episode 2 dibuka dengan diperlihatkannya Gento yang baru saja terbangun di pagi hari. Dia langsung dipanggil atasannya untuk melaporkan tugas pemusnahan Kaiju Bazanga tempo hari, yang dimana kalau kalian ingat pada saat itu, tim X-Ray 2 dan X-Ray 6 yang dipimpin Gento melakukan inisiatif untuk memancing Kaiju itu dan berhasil. Atasannya jelas memuji kinerja Gento yang berani pasang badan, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, apalagi pada saat itu, dia juga berusaha menolong semua anggota X-Ray itu yang terluka akibat terkena reruntuhan. Nah, karena kinerja yang bagus itu akhirnya dia dapat promosi gitu cuy. Nah, Gento ini ternyata ditugaskan untuk masuk ke sebuah kelompok yang disebut dengan SCARD, yaitu singkatan dari Special Kaiju Reaction Detachment. Nah, ternyata tidak hanya bergabung masuk SCARD doang cuy. Si Gento itu resmi menjadi kapten. Jarang-jarang gak sih Ultraman-nya justru yang jadi kapten gitu cuy. Biasanya kan kalau yang jadi Ultraman teh menyendiri, sering mojok gitu kan. Nah, kalau di sini beda cuy, Ultraman-nya justru kaptennya cok. Sang atasan pun akhirnya menanyakan pendapat Gento perihal Ultraman yang baru saja membasmi Bazanga. Apakah Ultraman perlu dibasmi oleh SCARD atau justru beraliansi? Karena apa yang dilakukan Ultraman itu justru merusak lingkungan di sekitarnya juga cuy. Namun di satu sisi, ia juga mencegah Bazanga berbuat jogres di tengah kota. Si Gento pun menjawab dengan tegas bahwa Ultraman itu bukan musuh, justru Ultraman membantu mereka. Namun atasannya tetap tegas juga bahwa Ultraman mungkin tak perlu mendapat serangan, tapi Ultraman harus tetap jadi tugas investigasi SCARD atau harus ditelaah lebih lanjut lagi. Oh, agak-agak mirip ya, kayak Matsunaga gitu ya plot ceritanya. Aduh, ini nyalin ulang kayaknya nih boy. Oke, back to topic. Nah, si Gento tiba-tiba teringat bahwa ia pernah melihat sebuah perjalanan galaksi yang mungkin saja itu adalah memorinya si Blazar ya. Ia pun sadar bahwa nama yang cocok untuk Ultraman tersebut adalah Blazar. Jadi mulai sekarang nama kode aliennya itu adalah Ultraman Blazar. Baru deh masuk ke opening. Nah, openingnya kita breakdownnya di akhir video ya. Oke, berlanjut diperlihatkan 3 orang pria yang sedang mancing ikan bandeng di lautan. Si kakek pun bilang kalau ia mendeteksi makhluk bernama Gedos. Ternyata Gedos merupakan makhluk mitologi yang bersemayam di dalam Laut Jepang. Nah, si kakek ini telah melihat Gedos beberapa kali. Tanpa waktu lama si kakek pun membuktikan omongannya itu. Ya, mereka melihat sendiri penampakan Gedos. Di saat yang bersamaan, ternyata si Gento ini diberikan hak untuk memilih siapa saja yang akan jadi anggotanya. Tak lama dari itu, anggota pertama yang direkrut datang. Dia adalah seorang wanita cantik bernama Emi Aobe. Ya, Emi Aobe merupakan orang yang telah membantu si Gento waktu jadi Blazar di episode sebelumnya. Oh ya, di sini gue langsung suka banget sama Emi karena kalau kalian perhatikan lebih detail, Emi ini bisa mempunyai 2 kepribadian gitu cuy. Kepribadian riang gembira begini kalau dia itu tidak dalam misi gitu ya. Kalau kalian perhatikan di episode pertamanya kemarin, si Emi tuh serius banget gitu cuy pada misinya. Mantap sih, jadi kayak modifikasi bentuk karakter dari Nagi tapi cute. Tak pikir panjang, si Gento mengingat seseorang yang berada di X-Ray itu waktu itu, dimana dia menjadi salah satu anggota yang melakukan aksi nekat untuk memancing Bazanga. Orang itu bernama Nagura Teruaki.
Nah, Teruaki ini akan menjadi sosok wakil kapten di tim Scar. Kemudian si Gento membutuhkan sosok ahli bela diri untuk mengatur strategi penyerangan fisik. Ia bernama Anri Minami. Setelah merekrut ahli bela diri, kini Gento membutuhkan seorang ahli di bidang teknologi. Dia bernama Bando. Namun ternyata Bando sudah pindah divisi gitu cuy. Di sisi lain, Gedos ternyata sudah mulai menampakkan diri di lautan Jepang. Bentuknya kayak ikan betok gitu ya guys ternyata. Kayak apa ya, bentuknya tuh kayak ikan betok nikah sama salamander gitu cuy. Keesokannya si Gento membawa Anri, Teruaki, dan Emi untuk datang ke Scarred GP untuk melihat-lihat job desk mereka masing-masing. Mereka melakukan semua misinya nanti ya di sini. Bener-bener sederhana banget cuy. Kayak kantor pegadaian anjir bentuknya. Teleponnya pun masih telepon kantoran gitu cuy. Lu lihat deh. Namun kelebihannya mereka mendapat senjata yang sangat futuristis sekali, yang dimana Gento bilang kalau anggarannya tuh banyak fokuskan ke senjata-senjata gitu. Tak lama dari itu, Teruaki mendapat kabar kalau ada kapal tenggelam di Laut Jepang. Gento pun memecah tim ke beberapa tugas. Emi bertugas mencari intel untuk saksi pelabuhan, sedangkan Anri bertugas menyiapkan kendaraan untuk beroperasi. Teruaki sendiri akan menghubungi pihak komando untuk operasi pertama mereka. Selang beberapa menit, Teruaki mendapat kabar dari pihak komando kalau ternyata kapal pasukan selam justru dihancurkan oleh Gedos. Namun pihak komando membenarkan bahwa target yang menyerang mereka ya beneran Gedos gitu, bukan kaiju lain. Satuan laut yang dikirim pihak komando pun tak bisa berbuat banyak karena langsung dihancurkan juga oleh Gedos. Sedangkan masalah kini semakin bertambah besar karena Gedos sedang menuju daratan dengan kecepatan 80 knot dengan perkiraan 1 jam untuk sampai ke pelabuhan. Pihak komando pun menyerahkan semuanya pada Scar untuk membasmi kaiju itu dengan peralatan seadanya. Jih, suram anjir, lepas tangan gitu. Mau tidak mau si Gento dan seluruh anggota harus menyusul Emi ke pelabuhan untuk join ke dalam pertempuran. Di sini ternyata Elf Scar itu udah di-upgrade cuy oleh Anri menjadi lebih futuristis dan anti peluru. Singkat cerita, mereka sampai dan langsung bersiap-siap menggunakan senjata lalu mendapat informasi dari Teruaki perihal Gedos. Sedangkan Gedos sendiri sudah naik ke daratan dan menghancurkan beberapa pabrik. Teruaki pun melihat kalau ternyata Gedos mengeluarkan uap panas dari punggungnya yang difungsikan sebagai penjaga suhu tubuh. Dengan begitu mereka bisa tahu kalau titik kelemahannya di punggungnya itu. Gento pun kini melakukan aksi YOLO dengan motivasi hidup seperti Larry, di mana ia maju sendirian untuk menyerang lubang uap panas itu. Namun saat sudah berada dekat dengan Gedos, tiba-tiba muncul aki-aki sotoy yang tadi, di mana si Aki ini berusaha membunuh Gedos pakai gagang sapu cuy, terus dipasang kayak semacam benda tajam gitu, kapak kalau nggak salah. Iya mah lain nggak bantu anjir, ngahesekeun. Karena si Blazar sudah emosi dengan kelakuan si aki-aki sotoy ini, akhirnya ia pun kembali memaksa Gento berubah. Namun bedanya dia tuh memaksanya lewat Blazar Stone jadi panas aja gitu. Dan Gento pun baru sadar kalau itu bukan mimpi. Singkat cerita, Gento berubah jadi Blazar lagi, namun kali ini atas kehendak dia sendiri. Ya, kalian baru sadar kan kalau Blazar yang ini dikendalikan full oleh si Gento, bukan sosok Blazarnya. Dari cara bertarungnya pun sudah sangat special force sekali ya. Karena si Gento kan kapten pasukan khusus Brody, udah pasti jago berantem. Di sini Blazar sempat terpojok karena kayak terlilit belalai dengan arus listrik gitu. Untungnya tim Scar berhasil membuat belalai itu terputus.
Ya, saat Blazar mau menombaknya, si Gedos malah kabur ke lautan. Namun ternyata baru terungkap fakta kalau senjata yang keluar dari lubang hitamnya itu bisa dibentuk apapun yang diimajinasikan oleh sosok human hostnya. Dan kali ini dia membentuk senjatanya menjadi pancingan cuy. Gila sih ini. Ya, setelah ditarik mental ke udara, Blazar secara cepat mengubah pancingannya menjadi tombak dan langsung melemparnya ke Gedos. Setelah bucat, si Blazar pun pergi seperti biasa. Si Aki-Aki pun menitip pesan dengan Emi untuk berterima kasih. Keesokan harinya, Gento, Emi, Andri, dan Teruaki mendatangi pusat teknisi untuk menemui anggota terakhir mereka, yaitu Bando. Dan ternyata Bando itu merupakan anggota SCART juga, bahkan sebelum Kapten Gento ini hadir. Di sini juga ada plot twist juga cuy, kalau ternyata si Bando yang menyiapkan segala jenis teknologi dari komunikasi, markas, hingga persenjataan. Namun di episode ini senjatanya tuh memang belum kepake ya guys ya, karena kan si Blazar udah muncul duluan. Kemudian mereka diberikan sebuah hadiah berupa robot sebesar kaiju gitu cuy, dimana robot itu diberi nama Earth Garon. Mirip kayak Mecha Godzilla gitu ya guys ya bentuknya. Berarti anggaran mereka yang kurang memadai itu merupakan uang sisaan cuy, karena ya semua duitnya tuh diinvestasikan di Earth Garon ini. Cukup realistis sih, detail kayak begini diperhatikan gitu sama Suburaya. Di ending kita diberitahu tugas utama mereka adalah menggunakan Earth Garon sebagai senjata utama membunuh kaiju, dan diwajibkan kaiju itu sudah mati sebelum Ultraman Blazar datang. Ya, kira-kira itu tadi adalah seluruh alur cerita dari Ultraman Blazar episode 2. Sekarang kita masuk ke breakdown detailnya. Awal-awal kita breakdown openingnya dulu ya. Menurut gua bagus banget cuy, tapi lagunya agak kurang sih, karena kurang laki aja gitu. Nada lagunya tuh kayak mirip-mirip lagu seremonial gitulah pokoknya. Oke, pada scene awal kita akan diperlihatkan ingatan dari si Gento yang melihat begitu banyaknya galaksi yang dituju oleh si Blazar. Hingga akhirnya ia datang ke satu lubang hitam yang ternyata merupakan tempat asalnya si Blazar. Baru deh, title Ultraman Blazar muncul dengan simbol lubang hitam di tengahnya. Penggambaran lubang hitam serta portal galaksinya udah jelas banget terinspirasi dari film Interstellar karyanya Christopher Nolan. Gue curiga nih penulis ceritanya fansnya Nolan nih jangan-jangan. Sampai bentuk lubang hitamnya percis loh. Baru deh diperlihatkan beberapa anggota dari SCART, yaitu Gento, Emi, Teruaki, Andri, dan juga Bando. Style adegan tersebut tuh dibalut dengan opening yang seperti ala-ala Mission Impossible gitu ya cuy. Baru deh diperlihatkan Earth Garon yang menjadi senjata terkuatnya SCART untuk saat ini. Terus juga diperlihatkan sosok Kapten Gento yang berubah menjadi Ultraman Blazar. Dari cara membesarnya pun itu emang terlihat agak berbeda ya dengan Ultraman lain gitu. Beberapa detail yang gue dapatkan pada episode 2 ini adalah si Blazar membentuk senjatanya dalam bentuk apapun sesuai dengan imajinasi sang human host. Kalau misalkan cuman bisa berubah ke beberapa bentuk doang, kayaknya enggak deh, kan sempat ada rumor gitu ya, cuman bisa berubah bentuk ke beberapa senjata doang gitu kan ya. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau kayak gitu kayaknya malah nambah kesan terbatas gitu kan ya. Sedangkan Black Hole kan merupakan benda terkuat tanpa batas ya. Jadinya ya sepertinya ini mirip kayak fitur Transformium pada film Transformer Age of Extinction. Detail dari gaya terbang Blazar pun mirip banget kayak style terbangnya Superman Henry Cavill ya cuy. Jadi ada bagian dimana dia tuh kayak berusaha untuk melesat cepat gitu cuy. Pada post kredit kita diperlihatkan beberapa klip dari episode 3 yang dimana kita diperlihatkan ada kaiju kumbang gitu yang mengonsumsi Theaterium cair yang merupakan sebuah energi baru gitu. Nah ternyata efeknya itu bisa terjadi ledakan hebat dan menewaskan banyak orang. Untuk itu tim SCART ditugaskan untuk mengatur strategi melawan kaiju itu, tapi jangan sampai meleduk mungkin gitu ya. Kita juga diperlihatkan pihak SCART akhirnya menggunakan Earth Garon. Kita juga diperlihatkan kalau Ultraman Blazar atau Gento juga ikut serta pada misi ini. Itu artinya misi mereka bakalan dikritik ya cuy nanti oleh kepala staff, karena kan
Mereka harus lebih dulu membunuh kaiju sebelum Ultraman Blazar itu datang, ya nggak sih? Kira-kira itu tadi adalah breakdownnya guys. Nantikan seminggu lagi episode 3-nya. Nah, sambil menunggu episode 3, gue akan merilis beberapa video alur cerita yang berkaitan dengan Ultraman atau tokusatsu lain, ataupun film-film yang keren lah, entah monster, entah kaiju, dan lain sebagainya. Kalau video ini udah upload, besokannya gue bakal rilis video alur cerita Power Ranger special episode gitu dengan judul Forever Red, dimana pada episode tersebut semua Ranger merah idaman kalian berkumpul pada satu tempat untuk melawan musuh mereka. Penasaran kan? Makanya subscribe, aktifkan loncengnya biar tetap update video terbaru yang sangat-sangat nostalgic. Terima kasih yang sudah nonton. Gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.